Selamat bertemu kembali di kelas beban pesawat terbang. Pertemuan kali ini adalah pertemuan kita setelah melaksanakan ujian tengah semester ya. Dan untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang beban manuver. Ya, kita mulai saja materi kali ini, tetapi perlu diingat kembali sebelum mempelajari beban manuver, saya sudah menyampaikan materi tentang beban steady horizontal flight ya, yaitu materi terakhir sebelum UTS, dan itu nanti bisa dijadikan acuan untuk mempelajari beban manuver. Oke, kita mulai dengan materinya. Terjadinya perubahan posisi pesawat dengan menggerakkan suatu kemudi atau kontrolnya ya. Jadi makanya di situ ada manuver. Pesawat memiliki 6 derajat kebebasan, maka pesawat memiliki banyak gerakan manuver. Nah, jadi gerakan pada pesawat itu bisa gerak translasi maupun gerak rotasi ya. Untuk translasi bisa gerak longitudinal, lateral maupun vertical translation ya. Untuk rotasinya roll, pitch maupun yaw-nya itu ya. Pada kesempatan ini ya, jadi untuk mata kuliah ini gerakan manuver yang akan kita bahas adalah gerakan steady pull up manuver dan steady turn. Dua-duanya ini adalah gerakan manuver terprogram. Nah, nanti untuk manuver sebenarnya ada dua ya, manuver terprogram dan manuver yang tidak terprogram gitu ya. Jadi yang kita fokuskan adalah gerakan untuk yang manuver terprogram saja gitu. Oke, kita mulai saja untuk gerakannya ya. Gerakan manuver yang pertama yaitu steady pull up manuver. Artinya apa gerakan ini? Pesawat melakukan gerak longitudinal dengan hidung pesawat ditarik ke atas setelah sebelumnya menukik ke bawah. Itu artinya ya pull up manuver. Mungkin gambar ini bisa membantu Anda memahami gerak pull up manuver. Jadi seperti ini, dan nanti setelah hidungnya ini menukik ke bawah, kemudian akan ditarik ke atas ya. Kemudian Anda bisa lihat terdapat lintasan terbang dengan radius R. Jadi ini. Nah, jadi ini lintasannya dengan radius R ya. Dan mengalami percepatan dalam arah tegak lurus lintasan terbang, yaitu sebesar A sama dengan V kuadrat dibagi R. Persamaan geraknya dari kondisi seperti ini kalau kita gambarkan ya, L sama dengan, jadi L ini ya, ini persamaan untuk kesetimbangannya, L sama dengan W cosinus gamma ya. Jadi L ini karena ada mg, maka kalau kita kita proyeksikan ke sumbu X dan Y nya ya, jadi di sini kita bisa uraikan mg ini dalam sumbu vertikal maupun horizontal, sumbu Y maupun sumbu X nya, dan ini kita lihat ya, untuk sumbu vertikalnya adalah W cosinus gamma plus ini ya mv kuadrat per R, itu persamaannya. Jadi L minus W cosinus gamma minus mv kuadrat per R, atau L itu sama dengan W cosinus gamma plus mv kuadrat dibagi R. Dari sini bisa kita nyatakan ya, W nya itu adalah perkalian antara massa dan gravitasi, percepatan gravitasi. Kemudian bisa kita nyatakan lagi ke bentuk ini, M kalikan V kuadrat per R plus G cosinus gamma.
Nah, ini untuk persamaan geraknya yang akan kita pakai. Kemudian dengan load faktor L sama dengan N kali W. Jadi persamaan itu kan sudah saya sampaikan ya, persamaan lift ya. Lift sama dengan N kalikan W, N-nya load faktor ya. Dan dari sini bisa kita nyatakan NZ sama dengan L per W sama dengan L dibagi M kalikan G. Dan dari persamaan sebelumnya, dari persamaan geraknya itu L sama dengan M kalikan V kuadrat per R plus G kosinus gamma. Maka dari sini L-nya kita substitusikan ke ini ya. Jadi ini, dan bisa kita sederhanakan nanti ya, bisa Anda coba sendiri, bisa Anda coret-coret di catatan Anda. Nanti kita sederhanakan menjadi NZ-nya sama dengan V kuadrat per RG plus kosinus gamma gitu ya. Kemudian untuk persamaannya mencari besar beban lift, kayak lift detailnya itu mirip dengan beban horizontal steady horizontal flat itu ya. Jadi dari persamaan ya ini ya, jadi yang ini ya, jadi persamaannya nanti dari gambar ini bisa dilihat MAC plus LW dikalikan A minus LT dikalikan LT ya, jaraknya dari sini ke sini kan LT ke CG nya ini, sehingga nanti didapatkan sederhana ini ya, sederhana ini persamaannya. Hanya saja bedanya ya, karena memang di beban steady horizontal flat load faktornya 1. Jadi LW ini ya kita dapatkan dari W minus LT. Sebenarnya NW ya, NW minus LT gitu kan. Jadi NW itu sama dengan LW plus LT, maka nanti untuk nilai dari LW nya adalah NW minus LT, karena di sini untuk beban steady horizontal flat L-nya 1, sehingga tidak perlu lagi ditulis ya, hanya MG saja di sini. Sebenarnya N kali M kali G gitu kan, N kecil, N load faktor itu. Nah, karena memang untuk beban steady horizontal flat ya, pada saat closing itu nilai N-nya sama dengan 1. Perbandingan antara lift dengan weight-nya itu 1 ya, sehingga nanti kenapa di sini tidak ada nilai load faktornya. Lain untuk kondisi yang di sini ya. Jadi kondisi untuk beban manuver ya, beban manuver. Ya, jadi beban manuver karena N-nya itu tidak sama dengan 1, nilainya ini, ngitungnya pakai ini, V kuadrat dibagi R dikali G plus kosinus gamma gitu. Sehingga nanti ini persamaannya akan mirip dengan yang di sini, mirip di sini. Di steady horizontal flight yang ini ya akan sama. Hanya saja nanti load faktornya tidak sama dengan 1, ditulis NZ ini dihitung dulu gitu. Ini perbedaannya di sini saja. Makanya tadi di awal saya katakan sebagai dasar untuk mempelajari yang beban manuver ini, Anda belajar dulu untuk steady horizontal flat-nya ya. Jadi bedanya pada nilai NZ-nya. Kalau di steady horizontal flat itu 1, kalau di sini dihitung ini dulu gitu ya. Nah, ini untuk soal-soalnya ini saya kasih di sini sebagai latihan Anda hari ini ya. Ini diketahui data-data seperti ini, carilah besar load faktornya, beban lift di ekor maupun di sayapnya. Anda coba, ini ada latihan 1 ya, latihan 2 nih, ini contoh, tapi untuk pertemuan ini Anda kerjakan dulu ya, nanti minggu depan kita akan bahas ya. Jadi tugas Anda dulu ini tidak dikumpulkan ya, yang penting Anda mengerjakan, Anda coba dulu sendiri ya, dengan rumus yang sudah saya sediakan, dengan data yang saya sediakan, hitunglah
data yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian ya itu ada 2 soal untuk yang beban manuver pull up ya. Sekarang kita ke steady turn manuver atau banking. Pesawat terbang dalam satu lintasan terbang berbentuk lingkaran dengan radius r dan sudut kemiringan bank angle ya. Seperti ini ya, di kemiringan ini. Jadi ini sudutnya ya, punya kemiringan. Jadi kalau Anda sudah tadi paham dengan yang pull up, sekarang yang steady turn-nya seperti ini ya. Dari sini kita juga bisa menyusun persamaan geraknya. Kalau di pull up tadi sudah saya sampaikan persamaan geraknya, ini juga saya sampaikan untuk persamaan geraknya. L sama dengan beban lift ya, mg kuadrat plus m kalikan v kuadrat per r dikuadratkan gitu ya. Kemudian lift itu ini ya, jadi beban liftnya ini. Kemudian ini dengan load faktornya L per mg ya, L per V ini ya, dan L nya ini, maka nanti nilai NZ nya akan didapat ini ya, nanti disubstitusikan saja. Jadi ini Anda pindah, ini Anda substitusikan ke L ini, nanti didapatkan hasil ini, atau NZ nya adalah seperkos dari gamma itu sendiri. Jadi nanti tergantung yang diketahui data apa, boleh pakai ini sesuai dengan data yang ada itu ya, sehingga beban pada ekor dapat dihitung dengan rumus ini ya. Kalau ini yang membedakan dengan pull up ya, N nya ya tetap semuanya dari ketiga beban tadi adalah pada nilai load faktornya. Jadi beda-beda. Untuk steady horizontal flat itu 1, kemudian tadi untuk yang yang pull up itu kita pakainya di sini ini ya, pakai ini ya, V kuadrat bagi RG plus kosinus gamma. Dan nanti untuk yang steady turn kita pakai N nya itu adalah di sini ini atau ini. Jadi nanti tergantung dengan persamaan. Sebenarnya persamaan umumnya kan seperti ini, sama ya, itu saja. Jadi mudah untuk membedakan. Ini juga ada contoh soal, silahkan nanti dikerjakan dulu masing-masing ya. Jadi hari ini tuh tugasnya Anda mengerjakan soal-soal yang ada di slide ini, tidak perlu dikumpulkan. Jadi akan kita bahas minggu depan. Kita masih akan belajar tentang beban manuver ini ya. Seperti itu. Kemudian masalah load factor. Load factor NZ menunjukkan ukuran suatu manuver pada sebuah pesawat. Harga load factor yang dapat dicapai pada sebuah pesawat itu tergantung pada jenis pesawat yang dipakai ya. Jenis pesawat transport menghindari manuver-manuver yang berat untuk kenyamanan penumpang tentunya. Manuver turn dengan 45 derajat sudah cukup besar. Pada kondisi ini load factor sebesar 1,41. Jenis pesawat tempur akan sering melakukan manuver dahsyat. Load factor yang sering dicapai berkisar antara 6 sampai 9. Faktor yang dapat membatasi manuver adalah ketahanan tubuh manusia. Jadi memang bedanya antara pesawat transport dengan pesawat tempur itu tentu saja E-nya akan lebih besar pada pesawat tempur. Kenapa? Karena memang manuver pada pesawat tempur itu akan lebih dahsyat gitu ya. Tuh. Pembebanan pesawat pada saat manuver ya, itu tergantung pada pertama load factor, kedua kecepatan pesawat, ketiga konfigurasi, dan keempat massa dan distribusinya, kelima ketinggian pesawat itu ya. Jadi itu ini bisa Anda lihat pada persamaan-persamaan yang saya berikan ya.
load factor jelas, kecepatan jelas, konfigurasinya, massa dan distribusinya, ketinggian pesawat. Jadi ini semua tadi bisa Anda pahami di dalam persamaan tadi sudah termuat di situ, ya. Jadi membutuhkan semua faktor-faktor ini. Jadi bisa dikatakan inilah yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi atau parameter yang berpengaruh terhadap nanti pembebanan pesawat pada saat manuver. Kira-kira seperti itu dulu untuk pertemuan hari ini, ya. Jadi tugas Anda adalah mengerjakan soal-soal tadi. Terima kasih.